Nah, assalamualaikum. Nah, itu. Namanya siapa? Ratu namanya. Dahsyat sekali namanya ya. Ratu dari mana? Dari Karawang. Jauh kali kau datang sampai sini ya. Kelas berapa nak? Kelas 1. Dan punya wali kelas, nama wali kelasnya adalah. Nah, mulai nih. Mulai pasti gitu tak. Saya wali kelas saya. Ada wali kelas? Ada wali kelas? Ada. Siapa nama wali kelasnya? Wali kelasnya Ustazah Fatma. Ada ustadznya? Ustaznya belum ada. Oh iya. Belum ada ustadznya. Ustaznya ada, Abi Ega. Allahu Akbar. Ya Rabbi ya Karim. Karawangnya di mana nak? Teluk Jambe Timur. Teluk Jambe Timur. Sekarang orang tuanya ada nggak di sini? Nggak bisa datang. Dua-duanya nggak bisa datang. Iya. Ayahnya nggak bisa datang, ibunya nggak bisa datang. Iya. Sini nak. Orang tuamu lihat kali kak sekarang hari ini. Sini. Ya. Lihat ke depan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya Ratu Nabita Tasgandara dari Karawang. Oke, lihat lagi ke depan. Tepuk tangan buat kakak kita. Kak, kalau dia nggak kuat-kuat banget mentalnya, santri baru loh nak. Kalau dia nggak kuat-kuat banget mentalnya, yang terjadi ketika maju ke depan ada anak dia mengatakan Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kenapa? Dia gugup bicaranya. Alhamdulillah nih, andaikan Ratu, andaikan kamu hari ini ada orang tuamu, pasti orang tua akan bangga hari ini ya. Sampaikan salam kami dari Al-Kausar untuk ayah bunda-bunda ya. Lihat lagi ke depan. Hari ini materinya motivasi untuk wali santri dan santri. Siapa nama pembicaranya? Nama pembicaranya siapa? Saya atau pembicaranya? Siapa nama pembicaranya? Ustazah Happy Chandra. Intonasimu mengambang kan? Ustaz Happy Chandra, Allahu Akbar, walillahil hamd. Resep saya gitu ya. Kak, seneng kan di Al-Kausar? Alhamdulillah. Udah berapa lama di Al-Kausar? Nggak dihitung. Saya yang salah nanya. Saya temukan lagi nih. Ada umat Nabi Muhammad seperti kakak kita hari ini ya. Lihat ke depan. Iya. Gak usah dihitung kak, gak usah ya. Sampai kau lulus pun, kalau ada yang nanya berapa tahun kau di sini, saya nggak ngitung Ustaz. Gitu. Kudu dikirkan heula nih Al-Kausar mah ya. Sok angkat dari mikrofonnya, tenang Ratu. Apa pelajaran yang kamu suka di Al-Kausar? Pelajaran yang disuka hadis sama ada kitab Islam. Satu hadis yang kamu hafal adalah apa? Inna a'malu binniyati wa inna a'malu bikulli Wa innama likulli imrin. wa inna ma bikulli imrin ma nawa. Good, excellent. Luar biasa. Ratu, saya punya sertifikat Ratu. Ratu, saya bayangin kalau ada orang tuanya hadir, pasti senang banget mereka ya. Ratu, di sana orang berjumlah hanya untuk mendapatkan one sertifikat ini. Mereka harus antri, mereka harus berbayar masuk ke ballroom hanya untuk mendapatkan one sertifikat. Ratu tampil hari ini, saya nggak menilai Ratu salah atau tidak, tapi yang saya nilai adalah dia angkat tangan dan mengatakan, Pak Happy, saya akan buktikan saya bisa bicara di depan semua. Jaga baik-baik sertifikat ini. Kalau Ratu mengatakan, Pak Happy ini sertifikat apa? Nah, ini kertas sederhana. Ustadi 2012 di Lombok, Nurul Harumain Lombok Barat.
Ada seorang santri, dia mengangkat tangan dari depan. Pak Happy Chandra, aku boleh maju gak? Semua mata tertuju kepada anak Lombok Timur Aikmau itu. Sekarang santri itu gak pernah maju ke depan. Akhirnya anak itu maju ke depan dan mengatakan, Pak Happy, aku boleh coba bicara? Semua santri yang ada di Nurul Haromen tak percaya kalau anak itu bisa bicara. Semua menertawakannya dan dia tetap berdiri tegak. Dan saat itu saya berikan sertifikat untuk dia 2012 Ratu. Saat itu saya mengatakan, nah ini hanya kertas sederhana. Tapi jika Allah menakdirkan suaramu yang bagus itu bisa jadi nanti di satu titik. Qadarullah, acara G20 di Bali kemarin, saat saya MC, tiba-tiba ada seorang ukhtina, dia dari belakang, dia mengatakan, Assalamualaikum Ustadi, Ana adalah Susi Fitri Wardani, anak 2012 Nurul Haromen Lombok, yang dulu saat itu tampil di depan, semua teman-temanku menertawakanku, dan Pak Happy mengatakan ini sertifikat kertas sederhana buat Muna. Dan saat itu saya pegang sertifikat itu Pak Chandra, dan Pak Chandra mohon izin kami bawa ke satu room. Di situ ada loker tertempel sertifikat. Di mana dia anak itu? Dia adalah alumni dari Nurul Haromen dan sekarang menjadi menteri di MC di Kementerian BUMN dan di acara G20. Andaikan kalimat itu saya transferkan kepada Muna, you tampil tanpa kedua orang tua hari ini, tapi mereka adalah orang tua terhebat. Mereka adalah ayah bundamu hari ini, dan orang tuamu di rumah lagi berdoa untukmu. Saya pun sama. Nah, lihat 10 tahun lagi MC kementerian di Jakarta dan di titik lainnya bisa jadi adalah ratu alumni dari Pondok Pesantren Al-Kautsar. Jaga baik-baik ya Kak ya. Jaga baik-baik. Tutup, urusan kita belum selesai. Nah, lihat ke depan. Closing. Udah sertifikatnya disimpan aja. Nanti saya khawatir sampai kamar kayak gini terus. So, udah sampai. So, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Saya tunggu sampai azan zuhur di kumandangkan. So, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya. Iya, namamu kawan. Itu nama saya. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Ratu. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Ratu. Silakan Ratu. Kembali ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah momen spektak. Keluar dari istana Bu, Ustazah, datanglah orang-orang talent. Oh, viral 2008 ada santri masuk istana. Pertanyaan dari protokoler kira-kira apa Pak Bu? Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Sakit hatiku. Dia mengira kalau di pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Ajudan yang ada dalam mengatakan, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas, emang di pesantren diajarin Mas itu ngomong di depan? Nah, belum tahu dia kalau kita ada muhadharah. Muhadharah yang aku gak suka itu. Mereka nggak tahu kawan. Akhirnya datanglah orang-orang talent, namanya adalah voice over expert. Voice over expert itu saya harus bertanggungjawabkan profil yang dibacakan oleh Pak Adam tadi. Voice over artinya pengisi suara. Hei santri baru, voice over, katakan sama-sama, voice over. Artinya pengisi suara. Jadi kita berkiprah sebagai voice over. Salah satunya adalah di channel yang satu ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Bait Mubarak, ada yang berbilang, oh ini makhluknya yang bicara. Nah, itu namanya voice over, bukan makhluknya yang bicara. Voice over, namanya apa? Dapat ilmu kita hari ini. Keluar dari surah istana, datanglah orang-orang talent. Namanya adalah Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri dan Agung Izul Haq. Bu, Pak, pasti Anda pernah mendengar setiap Ahad. Nanti siang nih, walaupun saya di Al-Kautsar, tapi suara kami muncul di TV One dan Anda pasti pernah mendengar sesaat lagi Damai Indonesia bersama TV One, Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya Anda temukan di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin nak saya masuk ke TV One dan ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Atau mau laku suara saya. Antum bilang, Pak Happy belajar di mana itu? Di pesantren, brother.
Cuma di pesantren dulu nggak tahu kalau itu namanya voice over. Orang pesantren itu jago-jago, pede-pede naik ke panggung tapi nggak ada teorinya. Orang pesantren itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Maka ada istilah the power of kepepet. Kenapa? Cerdas-cerdas, intelijennya itu dahsyat tuh anak pesantren itu. Hanya untuk ngomong TV One memang beda. Di mana belajar? Di pesantren. Habis itu datang orang-orang Trans 7. Orang Trans TV dan Trans 7 mengatakan, Mas, suaramu cocok loh Mas untuk gabung di satu event. Namanya adalah Bioskop Trans TV. Teman-teman yang di zona depan, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar yuk. Tapi jangan lama-lama nostalgianya. Nanti balik lagi habis acara ini ya. Pasti Anda pernah mendengar ada suara di bioskop like this. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Hai Bunda, seorang ibu pagi-pagi lagi nyiapkan sarapan saat dia waktu itu lagi di rumah. Saat mereka lagi di rumah, lagi sarapan pagi, tiba-tiba Anda disuguhkan segmen eksklusif dari Trans 7 dan muncul acara ini. Hei Baitul Mubarak, mau dengar suaranya? Al-Kausar mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi ya. Iya sekarang ya. Pasti Anda pernah mendengar ada suara ini gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Khazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over santri baru, namanya apa? Dapat ilmu kita hari ini. Terakhir, kita gabung dengan dunia dubbing, mengisi suara film. Siapa yang mengira kalau santri pun bisa jadi voice over? Tak kalah dengan teman-teman SMK Multimedia. Ternyata dunia dubbing kami gabung di dalamnya. Ternyata kita mengisi suara di film Antv yang satu ini. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini, kami mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan juga pasti ibu-ibu pernah mendengar di satu momen ketika Bisma melawan sang guru Parasurama dan muncul ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kira-kira yang paling mahal apanya, Pak? Kata bapak ketawanya. Iya, yang bisa tertawa gitu hanya 12 orang, anak orang kelima. Anda pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja kawan di sini ya. Di situ saya takut banget jangan sampai keluar dari studio masih tertawa di situ, Pak. Ada orang Lombok lagi, dia bertanya, Pak Chandra, suara kayak gitu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Resep saya Al-Kausar hari ini ceria banget. Hari ini Anda terhipno dengan satu segmen. Dan ternyata people, ada pertanyaan dari para orang tua dalam segmen parenting. Pak Epi kan MC. Di rumah ngomongnya kayak MC nggak dengan istri? Tidak mungkin juga kan? Istri saya bilang, kepada suamiku tercinta, mohon dengan hormat, kopi telah tersedia. Resmi banget atuh kalau saya ngomong kayak gitu. Hai people, itu adalah karakter santri bisa hiasi langit Nusantara sesuai dengan profesinya. Jadi jangan khawatir ketika santri-santri ini yang ada di depan kami, ketika mereka keluar dari rahimnya Al-Kausar Bait Mubarak, nanti mereka akan menjadi sesuatu dan itu akan menjadi kebanggaan orang tua yang kami banggakan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hai betul-betul, pernahkah Anda ingat bahwa setiap karakter buah hati itu unik dan tidak mungkin sama? Andaikan Anda punya buah hatinya itu 4, anak 1, anak 2, anak ketiga, anak keempat, karakternya pasti beragam, tak mungkin sama. Setuju?
Jangankan begitu, santri yang di depan kami pun hari ini itu karaktermu berbeda-beda. Yang ada yang otak kanannya kuat, ada juga yang otak kirinya kuat. Ternyata gara-gara satu slide ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia. Mereka mendobrak satu momen bahwasanya setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Saya ulangi Bapak Ibu. Setiap santri yang ada di depan kami ini, dia tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang senang banget dengan olahraga, dia pertajam pada bidangnya. Ada yang senang banget dengan lughah al-arabiyah, dia pertajam pada bidangnya. Karena apa? Kalau melihat satu gambar ini teman-teman Al-Kausar, ini gambar apa nak? Silat ini laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini adalah pintar, tajam, tapi dia punya kekurangan Bapak. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Belum pernah dengar nebang pohon dengan silat, betul? Sampai bulan depan pun gak bakal selesai itu urusan. Itu gambar silat. Bet Mubarak, ini gambar apa nak? Gambar kapak laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan kapak satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Anak belum pernah dengar ada santri di Gontor melanggar santri putra kemudian dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya santri-santri di depan kami lakum mazaya wa nuqsan, ada kelebihan, ada kekurangan. Kita terima anugerah Allah itu jemaah. Karena anak-anak UI yang berkumpul 2.500 orang hari itu, ada orang tua, ada santri, ada direktur, ada para pakar, semua di-invite. 2019 berkumpul berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka mencari karakternya masing-masing. Termasuk waktu itu malam di Al-Kausar, santri-santri lama berkumpul di sini, mereka mencari karakternya dengan mengangkat kedua tangan dan powerful banget hari itu. Menunjukkan filosofi yang indah. Yang mengangkat kedua tangan adalah orang tua yang smart. Dia semangat orang tuanya, santrinya pasti semangat. Pak Kiai tadi mengatakan kalau orang tuanya di rumahnya nangis terus ingetin anak, anaknya pun pasti nangis di sini. Kalau orang tuanya dia bahagia, santrinya akan ikut bahagia di sini. Smart. Yang mengangkat kedua tangan hari ini nak, dia anak yang sehat, dia cerdas, dia terampil, dan dia ceria hari ini. Kita buktikan. Orang tuanya sama, anak-anaknya sama. Tak perlu ada datang ke UI, bayar pula, mahal pula, cukup di sini tapi fokus. Ada termasuk generasi yang fokus atau tidak? Kita buktikan dalam hitungan 3 mundur jemaah. 3, 2, 1. Tim multimedia ambil gambarnya. Siap ya Pak ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini, like this kan, like this. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti bapak ibunya semangat, sehat, cerdas. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Kita mulai ya. Kompak hari ini, dahsyat sekali. Kita mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka people. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Satu frame hari ini. Ada wali santri dan santri-santrinya. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Ibu-ibu mulai. Berarti banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Sama idem dengan bulan Maret hari itu, semua fokus tapi nggak tahu dia kemana otaknya kawan. Kita mulai. Jangan dulu mulai segmen berikutnya sebelum gol yang satu ini. Orang tua yang fokus apa enggak sih? Ya kita buktikan hari ini. Mulai. Rasa jadi motivatornya tadi. Yakfi bil isyarah, oke? Siap, tinggal bapak-bapak lebih semangat. Tutup. Belum tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Ada emak-emak di belakang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullah. Bapak ibu salah. Orang anak-anaknya tak ada yang tahu kalau kau salah. Anak-anak salah pun tak ada orang yang tahu kalau yang lainnya juga salah. Kenapa? Karena Anda fokus kepada tangan Anda sendiri. Tapi ketika itu anak-anak UI berkumpul lagi di situ, apa yang mereka lakukan? Anda lihat hampir 3.000 orang.
Materinya apa? Bukan smart motivation, bukan smart parenting, tapi smart applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam, melatih otak kanannya, limbik kanannya, otak kirinya, dan limbik kirinya. Coba Anda lakukan di sini ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Al-Kausar dan Baitul Mubarak 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Gitu atuh. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California, mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Orang tua yang pede bangga sina, yo buktikan. Selamat pagi. Subhanallah, ini seminar berasa konser hari ini ya. Selamat pagi. Anda bagus banget. Jangan sampai salah ya Naya. Malu sama ayah ibunya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda di hall ini adalah 2 kali. Selamat siang. Anda fokus banget karena takut salah depan anaknya kan. Kita mulai kembali. Selamat pagi. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Yang salah maju ke depan kawan. Anaknya, emaknya, bapaknya maju ke depan. Kita mulai dari sekarang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Doa dari selamat pagi. Sepi sekali kalau saya terhipnotis. Selamat siang. Selamat pagi. Kemanapun saya melangkah, Anda ngikutin kemana matanya, betul? Ada mengatakan kemanapun makhluk itu jalan, kita ikutin. Ya? Selamat pagi. Al-jawabul jamaiyah dulu ada sihat. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, kamu juga calon bapak-bapak. Soal ikutan. Nah, standby. Buktikan depan orang tuamu. Selamat pagi. Selamat siang. Masya Allah. Al-Kausar inti itu juga sama. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Biasa aja melihatnya brother. Kita mau fokus. Saya jadi siang gitu. Bunda bersama ratu-ratunya di sini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya, betul? Anda fokus banget ya Allah, ilah betina itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya selamat siang. Selamat malam. Ente katanya ente. Enggak apa-apa, brother, enggak apa-apa. Nah, itu orang tua mau di belakang juga ada yang hampir salah itu. Ketika saya bilang selamat malam, tangannya hampir nempel. Dan dia bilang, gak jadi aneh. Takut disuruh maju ke depan ya bunda ya. Tepuk tangan untuk Al-Kausar hari dan berubah. Kita menuju ke segmen berikutnya. Bapak Ibu, fokus ke satu impian. Seorang santri yang hari itu hadir bersama orang tua. Acaranya seperti ini. Apa yang terjadi di beberapa pesantren di Indonesia? The Power of Dream. Satu impian dan ini adalah tulisannya. Ada izin aslop semuanya, Ustaz.